Halo sahabat properti semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita punya kesempatan spesial untuk berbincang-bincang mengenai KPR. Nah, hari ini saya udah mengundang satu bintang tamu yang tentunya sangat expert di bidang KPR, yaitu Ibu Indah dari KPR Mandiri. Halo sahabat properti semua, perkenalkan nama saya Indah, saya dari KPR Bank Mandiri. Oke, thank you Bu Indah. Nah Bu Indah, kita ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke DM kita mengenai KPR. Boleh ya nanti dibantu untuk dijelaskan? Oh pasti dong Pak Hari. Yang pertama kita bahas dulu istilah KPR itu sendiri ya. KPR itu singkatan dari, kalau singkatannya kredit pemilikan rumah ya. Jadi bank itu memberikan kredit kepada nasabah untuk pembelian properti ya, dalam hal ini bisa rumah baru, rumah second ataupun rumah second ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama, syarat-syarat untuk KPR itu bagaimana sih, apa aja Bu Indah? Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri sebetulnya nggak susah sih. Yang penting dia itu yang pertama memiliki penghasilan yang bisa kita verifikasi setiap bulannya itu dia terima penghasilannya tetap. Jadi untuk mengcover gaji, mengcover angsurannya itu dia memang harus memiliki penghasilan tetap ya. Dan kalau dia profesinya sebagai pegawai, ya paling tidak dia sudah bekerja selama 3 bulan di perusahaan tersebut dan sudah menjadi pegawai tetap. Itu jadi cukup udah bekerja 3 bulan sebenarnya udah bisa ngajuin KPR. Udah ya? Bisa, okay. Ya kan sekarang nih milenial sekarang nih ya kan untuk kebutuhan properti udah semakin sadar gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lama, teman-teman yang memang baru kerja pun 3 bulan pun udah bisa ngajuin KPR dari sekarang. Seperti itu. Dan usia tentunya minimal 21 tahun. Minimal 21 tahun ya. 21 tahun. Untuk minimal gaji sendiri, sebetulnya syarat KPR di Bank Mandiri itu mudah banget, 3,5 juta doang Pak Heri. Nah sementara kan kita tahu sendiri untuk untuk UMR di wilayah Jakarta aja udah di atas 4 juta kan. Jadi artinya minimal gaji 3,5 itu pastinya sudah bisa dipenuhi. Sudah masuk ya. Baik Bu Indah. Nah Bu Indah, ini juga ada yang nanya ya, sebenarnya KPR tuh bisa untuk berapa tahun sih? Kita bedakan di jenis agunannya Pak Heri. Artinya kalau untuk agunan rumah yang berupa rumah itu memang bisa sampai 25 tahun. Namun kalau untuk agunan berupa apartemen dan ruko, maksimal Bank Mandiri itu memberikan jangka waktu kredit bisa sampai 15 tahun. Oke, jadi sebenarnya kalau mumpung masih muda, nah segera ya ber-KPR. Oke Bu Indah, ini juga ada pertanyaan menarik juga yang masuk ke kita mengenai asuransi KPR. Nah, kenapa sih harus ada asuransi di KPR dan apa benefitnya sebenarnya untuk debitur atau peminjam nih? Baik, oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait biaya-biaya apa saja sih yang harus disiapkan oleh nasabah atau calon debitur untuk pengajuan kredit ini gitu ya. Nah, untuk biaya-biaya KPR itu sendiri jumlahnya plus minus 3-5% Pak Heri dari plafon kredit yang disetujui oleh bank. Jadi misalnya plafonnya 1 miliar, 3-5%-nya kurang lebih sekitar 30 sampai maksimal 50 ya, kurang lebihnya ya. Tergantung sekali usia dan jangka waktu kredit yang dimohon. Semakin tua usianya gitu ya, pastinya tentunya asuransinya semakin mahal. Lalu komponen-komponen biaya KPR itu apa aja sih Bu yang 3-5% itu tadi? Yang pertama adalah provisi kredit ya. Komponennya biayanya sebesar 1% dari plafon yang disetujui bank. Lalu ada lagi administrasi kredit 0,1% dari plafon yang disetujui bank. Nah, yang tadi Pak Heri tanyakan adalah asuransi ya, asuransi jiwa ya. Nah, manfaatnya apa sih Bu Indah? Jadi kenapa
perlu banget kita di cover asuransi. Jadi teman-teman, KPR itu kan jangka waktunya kan panjang-panjang ya. Rata-rata kalau di kita average di 10 sampai 15 tahun gitu yang mengajukan KPR. Nah, dari 10 sampai 15 tahun ini tentunya butuh butuh perlindungan. Manfaatnya asuransi itu sendiri adalah apabila selama 15 tahun dia terjadi mohon maaf misalnya meninggal dunia ya si calon debiturnya, maka sisa hutang di bank itu akan dilunasi oleh pihak asuransi, Pak Heri. Jadi si waris tidak kita bebankan untuk melunasi kreditnya kalau si debiturnya meninggal dunia. Gitu. Itu manfaat asuransi jiwanya. Makanya untuk kredit KPR itu mewajibkan untuk di cover oleh asuransi jiwa. Selain itu biaya KPR juga termasuk biaya asuransi kebakaran dan biaya notaris. Baik, jadi sebenarnya baik. Terima kasih Bu Indah, penjelasannya luar biasa. Oke, Bu Indah, ada juga pertanyaan mengenai proses KPR tuh ribet gak sih? Berapa lama sih prosesnya? Ya, meskipun ini sering kali ditanyakan juga sama calon debitur kita ya Pak. Ya. Untuk proses KPR sendiri sih sebetulnya nggak ribet ya, sepanjang dokumennya lengkap ya. Dan berapa lamanya itu cuma seminggu kok, 7 hari kerja. Jadi relatively singkat lah gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi stigma KPR itu ribet itu enggak juga gitu. Jadi sebenarnya simple ya. Yang penting data-datanya lengkap ya. Betul. Yang bikin lama lengkap aja sih. Ya, yang bikin lama itu sahabat properti biasanya karena datanya mungkin masih dicari atau dikumpulkan. Nah, itu akhirnya mundur ya. Jadi agak lama. Nah, kemudian untuk DP nih, Bu Indah juga banyak yang nanya nih. Nah, DP-nya minimal berapa sih? Ada kaitannya dengan LTV juga ya, loan to value. Mungkin juga sahabat properti banyak yang belum tahu ya informasi ini. Boleh nggak di-share, Bu Indah? Oke. Iya, baik. Jadi teman-teman juga suka nanya nih, kalau saya mau beli rumah baru atau rumah second, berapa sih saya harus nyiapin duit buat DP-nya? Ya. Jadi memang dibedakan antara rumah baru dan rumah second untuk ketentuan DP. Kalau rumah baru kita justru malah bisa biayai 100% Pak. Jadi artinya si nasabah, calon debitur kita itu tidak perlu menyiapkan DP. Bisa seperti itu di Bank Mandiri. Cuma biasanya selama ini belum developer itu tidak tidak ada program untuk yang tanpa DP, biasanya 5% minimal gitu ya. Padahal di Bank Mandiri bisa membiayai seluruh kreditnya gitu, tidak perlu DP. Itu untuk rumah baru ya. Bisa sampai 100% kita biayai plafonnya dari harga rumahnya. Dan kalau untuk rumah second, minimum si calon debitur harus menyediakan 10% saja dari harga sesuai kesepakatan transaksi, Pak Heru. Oke, jadi perlu disiapkan 10% ya? Iya, 10% saja. Sekarang lebih diringankan lah gitu ya. Baik. Nah, kalau misalnya dia debiturnya udah punya KPR, kemudian mau pembelian kedua tuh gimana, Vita? Iya, sangat dimungkinkan, Pak. Cuma memang akan berpengaruh terhadap DP-nya. Kalau dia belum pernah punya KPR, DP-nya minimum 10. Kalau sudah punya KPR, artinya sekarang KPR kedua dan seterusnya, minimum 20% untuk DP-nya. Oke, kalau rumahnya yang ketiga, keempat? 20% dan seterusnya. Oke, 20% ya. Iya. Nah, ini sobat properti ya. Jadi supaya kita tahu juga aturan mengenai loan to value ya. Bahwa untuk DP itu kalau pembelian rumah pertama yang secondary itu paling enggak kita siapkan 10% ya, Bu Indah ya. Iya, betul. Oke. Nah, Bu Indah juga ada pertanyaan menarik juga mengenai joint income nih. Nah, boleh nggak bantu dijelaskan? Joint income itu seperti apa sih konsepnya? Baik, ya. Jadi gini Pak, seringkali nasabah kita itu pengen rumah yang
harganya lebih tinggi dari kemampuan gajinya dia gitu untuk ngangsur. Nah, kita kasih solusi, ibu sudah menikah sudah gitu, kenapa nggak join income sama suami aja? Oh bisa banget gitu ya. Sepanjang suaminya itu memenuhi persyaratan yang tadi awal saya sampaikan, itu bisa dijoinkan dengan penghasilan ibu, sehingga ibu bisa ambil rumah yang harganya lebih mahal gitu, sehingga angsurannya bisa cover penghasilan bapak dan ibu digabung untuk mengangsur kredit tersebut, seperti itu Pak. Itu income. Sangat menarik ya. Jadi kalau ngegabung kan tentunya bisa beli rumah juga yang lebih affordable lah ya. Iya betul. Dengan impian keluarga ya. Nah, Bu Indah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu Indah, tipsnya boleh dong supaya KPR tuh disetujui oleh bank, apa sih yang perlu disiapkan oleh debitur untuk sahabat semua ya? Tips-tipsnya ya teman-teman sahabat properti ini ya, supaya kalau pengajuan KPR-nya disetujui bank, yang pertama datanya juga harus lengkap. Ya. Datanya harus lengkap, apa-apa yang menjadi persyaratan bank itu dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, penghasilan teman-teman itu mengcover kredit yang dimohon. Ya, contohnya teman-teman ada pengajuan 1 miliar gitu, di mana angsurannya sebesar 10 juta katakanlah setiap bulannya. Nah, penghasilan teman-teman tuh harus cover minimal kalau di Bank Mandiri itu bisa sampai 65% dari gajinya si pemohon. Jadi kalau dia gajinya katakanlah 30 juta, 65%-nya sendiri itu bisa buat ngangsur KPR-nya. Jadi penghasilannya mengcover. Ketiga itu fasilitas kredit atau pinjaman teman-teman yang tercapture di, kita ada namanya istilahnya BI checking Pak. Jadi setiap calon debitur yang mau mengajukan KPR di kita, itu kita melakukan pengecekan ya di BI untuk data pinjaman nasabah dimanapun, baik itu kartu kredit, leasing, KTA dan sebagainya ya. Nah, itu fasilitas pinjaman teman-teman di BI checking itu paling tidak clear ya, tidak ada permasalahan, tidak ada histori bahwa pernah ada menunggak, apalagi macet ya. Tentunya itu akan sangat mempengaruhi keputusan kreditnya. Terus yang berikutnya adalah untuk agunan yang mau dibeli itu memang memenuhi persyaratan bank ya. Jadi kadang gajinya masuk gitu ya, cuman agunan yang mau dibeli ternyata menurut penilaian bank tidak layak huni. Nah, beberapa kali terjadi Pak Heri. Misalnya seperti apa tuh Bu Indah? Misalnya rumahnya itu atapnya bolong ya, bocor-bocor, pokoknya nggak layak huni lah ya, udah nggak layak huni, udah perlu banyak renovasi besar-besaran. Nah itu nggak layak huni. Atau rumahnya jalan depannya itu tidak bisa dilewati oleh mobil. Karena di Bank Mandiri itu minimal jalan di depan rumah adalah 3 meter. Seperti itu. Jadi itu juga yang menjadi perhatian gitu. Jangan sampai mau beli rumah juga betul-betul dipastikan bahwa rumahnya itu bisa layak untuk dibiayai gitu oleh KPR. Seperti itu Pak Heri. Baik. Thank you banget nih Bu Indah, penjelasannya sangat lengkap sekali dan saya yakin ya banyak yang mendapatkan insight nih mengenai KPR Bank. Nah, mungkin buat sahabat properti yang memang masih ada pertanyaan, boleh ya nanti ditulis di komen apa pertanyaannya atau mau DM ke kita langsung boleh, nanti kita akan bantu jawab juga. Nanti Bu Indah juga akan bantu jawab ya Bu Indah ya. Oh siap. Ada pertanyaan ya? Ya, ditunggu ya sahabat properti semua pertanyaan-pertanyaannya. Ya, thank you nih Bu Indah atas kesempatannya di hari ini. Dan buat sahabat properti, jangan lupa untuk selalu mengikuti tayangan kita berikutnya mengenai dunia properti. Oke, thank you ya Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih sahabat properti semua. Terima kasih Bu Indah. Ya.